Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang pakar bela diri dari tanah Betawi. Saudara kita satu nusa, satu bangsa yang luar biasa. Beliau ada proyek di sini di Sumatera Barat, tepatnya di UMP. Jadi mungkin untuk lebih lanjut kita tanya langsung sama beliau. Boleh perkenalan dulu, Kak? Ya, nama saya Mahmudin dari perguruan Singa Putih Tanah Betawi. Saya sudah dari tahun 2019 pernah ketemu Buya di Bandung, pernah ngomong-ngomong, insya Allah kalau ada umur dan kesehatan bisa ketemu. Alhamdulillah di tahun ini saya bisa ketemu Buya di Padang, tepatnya di Kabupaten Solok. Saya berucapan alhamdulillah diterima dengan baik di pondok Buya. Terima kasih Buya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah beliau telah bersedia mampir dan singgah di pondok kami ya di kampung. Jadi kita tinggal di area pertanian, di area persawahan. Jadi syukur-syukur kita didatangi oleh beliau, seorang praktisi bela diri dari perguruan Singa Putih ya kan. Iya. Jadi kita ingin tanya-tanya sedikit tentang perguruan Singa Putih, bagaimana perkembangannya sekarang kan, jadi apa diajarkan ke orang lain atau masih di dalam ruang lingkup keluarga gitu kan? Iya. Jadi dari perguruan Singa Putih ini berdasarkan ya pelajaran yang kita pernah ajarkan dari sepuh kita, Bapak Haji Suryadi sampai sekarang nih belum keluar, belum keluar ke masyarakat umum. Soalnya setiap pelajaran ini kita pernah ada beberapa anak kita itu ada yang dari Padang, dari Payakumbuh, dari Medan. Nggak taunya begitu silsilahnya diurut, itu ada masih kerabat, masih ada hubungan keluarga, Makanya kadang-kadang saya juga suka kaget nih. Kalau Betawi bilang ini kayaknya masih satu tangkre, masih tangkrean, gitu. Masih satu rumpun. Ya, itu di silsilahnya kita tanyain tuh di apa silahnya, nggak taunya itu masih ada kerabat, masih ada saudara. Berarti ya memang nih kita ini masih ada darah, ya, se Indonesia, karena gitu ya. Tapi kalau kita coba runtut kembali apa yang akan jelasin barusan gitu kan, ya seolah-olah kita menemukan sebuah keajaiban dalam kehidupan, walaupun awalnya ada dari Payakumbuh, dari Padang yang belajar itu, tapi ketika diruntut masih ada kaitan kekerabatan saudara. Iya. Tapi itulah luar biasanya silat ya kan. Jadi bisa menghubungkan berbagai tali persaudaraan yang kenang selama ini kita tidak tahu dia siapa gitu kan. Betul. Termasuk Akang sendiri. Jadi sengaja saya ingin mempublikasikan, ingin menjadikan ditampilkan di YouTube. Ini kan kesempatan yang luar biasa. Jadi jarang yang kita ketemui kan. Jadi apa Akang mau singgah mampir di tempat saya itu luar biasa bagi saya gitu kan. Jadi apalagi dapat menimba sedikit pengetahuan dari Akang gitu kan. Jadi memang kayak yang namanya budaya silat itu ada kesamaan dan keserupaan. Iya. Cuma kan aliran itu banyak, tapi kan tergantung kita bagaimana membawa dirinya. Kita sendiri itu dalam budaya silat. Ya istilahnya kan silat ini bukan untuk gagah-gagahan. Nah, itu buat menjaga jiwa dan raga kita. Bukannya menjaga diri. Kalau jaga diri itu kan bisa kita bawa kayu, bisa kita bawa batu, bawa golok, itu namanya jaga diri. Kan gitu. Tapi ini menjaga jiwa raga kita. Jadi secara teknik yang dikembangkan dari perguruan Singa Putih itu kelembutan atau yang
lebih fisik, lebih keras gitu. Gimana kan? Ya sebetulnya kalau buat silat Betawi itu ya memang itu fisiknya agak turun, maksudnya agak turun itu dia punya kuda-kuda memang dari tanah itu ya kita itu ada satu tingkat, ada tengah di bawah, tengah atas. Jadi kalau buat kita pelajaran itu ya kita Betawi itu ada kelembutan di jurus. Jadi kita nggak semuanya memanfaatkan itu tenaga, kekuatan ya, gitu ya. kekuatan. Ya. Soalnya kalau kita anggap itu kalau dari kekuatan berarti kalau kita dari jurus sampai 1 sampai sekian jurus sampai 12, kalau kita mengandalkan kekuatan, kemungkinan nggak sampai. Gitu. Berarti kan kita harus ada titik kelembutannya, gitu kan. Tapi mungkin itu inti dari teknik mungkin dari ya. teknik. Jadi bukan sekedar mengandalkan tenaga, apalagi kalau seandainya kita bertemu dengan musuh yang gede, yang lebih kuat gitu kan. Jadi kalau adu tenaga udah pasti kalah. Iya. Ya istilahnya kalau kayak kita kan udah berumur, ya kan. Kita pernah dengar suatu cerita dari tanah Betawi, itu bapak sepuh, bapak Sabenih dari Tenabang, itu umur 82 tahun bisa menjatuhin karateka dari Jepang. Itu bisa kita ukur apa perlu pakai tenaga atau dengan kelembutan. Nah, jadi prinsip saya itu pasti pakai kelembutan, bukan pakai tenaga. Gitu. Jadi kita mencoba memahami bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu terletak pada kelembutan gitu kan. Ada kelembutan ya. Jadi bukan dari tenaga. Ya berarti kita kan bisa memanfaatkan tenaga dari lawan. Itu kayaknya sih hampir semua pesilat kayak gitu. Iya. Ya, kan ya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa kan. Jadi beberapa bulan yang lalu saya dihubungi oleh seseorang guru Aikido yang luar biasa, dan saya bahkan beliau menceritakan bahwa beliau telah mempelajari Aikido selama 30 tahun di Jepang. Tapi ada sisi-sisi lain yang perlu kita gali dari bela diri lain, tentunya silat katanya seperti itu. Jadi inilah yang mungkin kelihatannya keunikannya silat ini ya kan, adalah kaya dengan filosofi seperti itu ya kan. Ya sebetulnya benar kata Buya. Soalnya kan itu kita belajar budaya silat itu kan buat kebutuhan kita. Nah, itu nanti olah pemikirannya kan ada di diri kita. Bisa atau tidaknya dari diri kita. Soalnya sebelum kita belajar silat, diri kita itu belum punya silat. Bisa mukul, bisa nendang, cuma kan belum ada tuntunan dan arahannya. Penataan. Jadi kalau kita harus punya guru untuk membimbing, mengikuti keterangannya gitu. Jadi alhamdulillah Kang, jadi terima kasih sudah mau berbagi dan setelah mau berkunjung. Jadi demikian saudara-saudara, jadi mudah-mudahan apa yang diimpikan, apa tujuan luhur dari silat secara umum, yaitu mempererat tali hubungan silaturahmi apa yang terjadi sekarang, di mana saya kedatangan tamu yang luar biasa dari Akang. Nama lengkapnya Mahmudin bin Marzuki Gunjang. Mahmudin. Jadi beliau dari perguruan Singa Putih. Alhamdulillah. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Jadi sengaja saya abadikan dan dapat dilihat di channel Hidayah Minang. Terima kasih banyak Kang. Jadi